بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang selalu dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita dengan tema mintalah pakaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penggalan dari hadis Nabi yang panjang, yakni hadis qudsi, yang dia adalah hadis ke-24 dalam hadis Arba'in Nawawiyah an Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih annahu qala. Dari Abi Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkannya dari Rabbnya. Ini namanya hadis qudsi. Apa perbedaan hadis qudsi? Apa perbedaan hadis dengan Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah. Lafaznya, maknanya, hurufnya, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis itu maknanya dari Allah juga, tapi lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran, hurufnya yang kita baca, kita dapat pahala setiap huruf. Kalau hadis tidak. Maknanya dari Allah, ya. Karena dia adalah bagian dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidaklah menuturkan dari hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika menafsirkan wa anzalna ilaikal kitab wal hikmah, kami turunkan kepadamu kitab dan hikmah. Hikmah di sini adalah sunnah. Ibn Abi Katsir mengatakan bahwasanya Jibril membawa sunnah sebagaimana membawa Al-Quran. Lalu apa perbedaannya antara hadis nabawi dengan hadis qudsi? Kalau seandainya kedua-duanya adalah maknanya dari Allah, maka hadis nabawi, sandaran kata itu disandarkan kepada Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda.
Jadi disandarkan perkataannya kepada Rasulullah. Kalau hadis qudsi, disandarkan perkataannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan qala Allah. Allah berfirman. Walaupun ungkapan-ungkapannya, lafaznya adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah jadikan kezaliman itu di antara kalian sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituh. Setiap kalian itu adalah sesat, tidak berilmu, tidak mendapat petunjuk, kecuali orang yang aku beri dia petunjuk. Maka fastahduni ahdikum. Maka oleh karena itu, mintalah petunjuk kepadaku, pastilah aku akan berikan petunjuk kepadamu. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Kalian itu adalah orang yang lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum. Maka oleh karena itu, mintalah makan kepadaku, pasti aku akan berimu makan. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuh. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian itu adalah telanjang, tidak berpakaian, kecuali orang yang aku pakaikan pakaian kepadanya. Maka fastaqsuni aksukum. Maka mintalah pakaian dariku, pastilah aku akan berikan pakaian kepadamu. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Sesungguhnya kalian itu memiliki kesalahan malam dan siang. Setiap saat punya kesalahan. Sementara aku adalah yang memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, pastilah aku akan ampuni kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu memberikan mudarat kepadaku sehingga kalian memudaratkanku, dan juga kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian memberikan manfaatnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya mulai dari orang pertama kalian, mulai dari Adam, sampai orang yang terakhir kalian, yang terakhir lahir di dunia, wa insakum wa jinnakum, baik manusia maupun jin, kanu, semua mereka itu, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, seperti atau keadaannya orang yang hati yang paling takwa di antara kalian. Semuanya seperti itu, seragam semuanya. Orang yang paling bertakwa semuanya. Mazada dzalika fi mulki syai'a. Kondisi itu tidak pernah
menambah di dalam kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kalau seandainya orang mulai dari orang pertama sampai orang terakhir, manusia maupun jin, kalian itu berada, semuanya itu berada dalam kondisi orang yang paling bejat, ya, hati yang paling bermaksiat. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kondisi itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun akan kerajaanku. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kalau seandainya mulai dari orang pertama sampai orang terakhir, manusia dan jin, mereka berada di satu lapangan, satu tempat semuanya, yang semua mereka meminta kepadaku, lalu aku beri masing-masing permintaannya, maka hal itu tidak akan pernah mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut, ya, jarum yang dicelupkan dalam laut tidak akan berkurang sedikit pun dari airnya. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya ini semua, dia ini adalah amal kalian. Uhsiha lakum, aku menghitung-hitungnya untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyaha, lalu aku berikan sempurna kepada kalian. Faman wajada khaira falyahmadillah, siapa mendapatkan yang baik maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, siapa mendapatkan lain dari itu, fala yalumanna illa nafsahu, jangan dia meratap, mencela, kecuali dia ratapi dirinya sendiri. Dia celah diri sendiri, dia sesali dirinya sendiri. Rawahu Imam Muslim. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita lihat bagian yang pertama dari hadis qudsi ini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Yakni Allah Subhanahu wa taala telah mencegah dirinya dari perbuatan kezaliman untuk hambanya. Maka apapun yang dilakukan oleh Allah terhadap diri kita, Allah tidak pernah menzalimi kita. Sayang, sebagian orang ada yang pernah mengatakan bahwasanya dia dizalimi. Dia berupaya dan berusaha, tapi usahanya tidak juga berkembang. Maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menzalimi. Malahan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala adalah sebenarnya sayang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'idhamil jazaa' ma'a 'idhamil bala'." Sesungguhnya besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Cobaan dan ujian itu bertanda Allah mencintai
yang sedang diuji. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dia tidak akan pernah, dia telah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya, maka Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk berbuat zalim. Akan tetapi Allah tidak melakukan itu fadlan minhu wujudan, sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kedermawanan Allah kepada kita. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang dia inginkan pada kita, Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Lalu Allah katakan wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Dan aku telah jadikan kezaliman itu di tengah-tengah kalian sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Maka zalim tidak boleh dibalas dengan zalim. Karena zulm itu sendiri adalah dosa. Maka bagaimana kita membalas dosa dengan dosa? Zulm adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Az-zulm terbagi kepada dua. Yang pertama adalah zulmun nafsi, menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri, yang paling besar bentuk kezaliman ini adalah syirik. Ketika seorang berbuat syirik, dia telah menzalimi dirinya. Dan itu adalah kezaliman paling besar, sebagaimana firman Allah tentang riwayat atau tentang nasihatnya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu ada kezaliman yang besar. Kenapa? Apa itu syirik? Syirik adalah sarfu naw'in atau sarfu ibadatin min ghairillah. Sarfu ibadatin ila ghairillah, memberikan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Itu syirik. Dan itu kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena ibadah itu hanya milik Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yani ibadah itu hanya untuk Allah. Istilah yang lain, tempat ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Ketika diberikan kepada selain Allah, itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu adalah untuk mengibadatinya. Maka ketika diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah kezaliman yang paling besar. Setelah itu adalah maksiat dengan segala bentuk variasinya dan jenisnya. Baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Maka itu termasuk juga menzalimi diri sendiri. Bagiannya juga adalah melalaikan kewajiban. Ya, melakukan maksiat. Itu adalah menzalimi diri sendiri. Yang kedua, zulmul abdi li ghairihi, menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Kalau tadi menzalimi diri sendiri, sekarang menzalimi menzalimi orang lain. Nah, menzalimi orang lain inilah maksud di dalam hadis ini. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'altuhu bainakum muharrama, kezaliman itu telah aku jadikan di antara di tengah-tengah kalian sesuatu yang diharamkan, yakni enggak boleh saling menzalimi orang lain.
Fala tadzalamu. Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Ya, zulm, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu juga ibaratnya adalah gelap. Ketika dia melakukan tindakan yang gelap di dunia, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka diberikan juga balasannya yang setimpal, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Di dalam Sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalahu minha. Siapa yang memiliki suatu tindakan kezaliman terhadap saudaranya, baik itu berupa benda, hak orang lain yang diambilnya, atau berupa kehormatan, dia menjatuhkan kehormatan orang, menghina, menyakiti dan yang lainnya, maka hendaklah dia meminta dihalalkan. Apabila benda dikembalikan atau menyampaikan kepadanya dan minta dia menghalalkan. Apabila tadi kehormatan, maka hendaklah dia meminta maaf apa yang telah dia lakukan. Kenapa demikian? Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun. Karena nanti di akhirat tidak ada dinar dan tidak ada dirham yang akan bisa menembus. Kalau kita pernah mengambil harta orang lain, kalau di dunia masih bisa kita menembus dengan harta kita. Tapi di akhirat tidak ada dinar dan tidak ada dirham, tidak ada rupiah, tidak ada emas, tidak ada perak. Min qabli an yu'khadh li akhihi min hasanatihi. Sebelum diambil kebaikan-kebaikannya untuk saudaranya. yakni kompensasinya adalah kebaikan yang dia miliki diberikan kepada orang yang punya hak. Fa illam yakun lahu hasanat, kalau dia tidak memiliki hasanat, kebaikan-kebaikan, ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaih, diambillah dosa-dosa dari saudaranya, dari kawannya, lalu dilimpahkan kepada dia. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau mengatakan, At-tadruna mal muflis. Apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Lalu sahabat mengatakan, orang yang bangkrut dari kami itu orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata Nabi, orang yang muflis itu adalah orang yang membawa kebaikan yang banyak. Dari dunia ke akhirat dibawa kebaikan yang banyak. Akan tapi di dunia dia mengambil harta ini, memukul ini, mencaci itu dan seterusnya. Lalu datanglah pengadilan yang paling adil, dia berikan kebaikan dia untuk menembus sebagai kompensasi apa yang dia lakukan. Kalau seandainya kebaikannya sudah habis, maka dosa itu, dosa orang itu akan ditimpakan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Nabi mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, qala Allah, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum. Setiap kalian itu orang yang tersesat, kecuali orang yang aku beri hidayah, maka mintalah petunjuk dariku, pasti aku akan berikan petunjuk kepadamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuh. Seluruh kalian itu adalah lapar,
kecuali orang yang aku beri makan, fastat'imuni ut'imkum. Mintalah makan kepada aku, pasti aku akan beri. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum 'arin illa ma kasautu. Masing-masing kalian itu adalah telanjang. Kita lahir dalam keadaan tidak punya baju. Kecuali orang yang aku beri makan, orang beri pakaian, fastaqsuni, mintalah pakaian dariku, aksukum, pastilah aku akan berimu pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu keliru, salah pada setiap malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, aku mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepada aku, pasti aku akan berikan pengampunan. Ungkapan ini semua menunjukkan bahwa semua makhluk sangat tergantung kepada Allah, membutuhkan Allah di dalam meraih kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan, baik dalam perkara agamanya maupun dunianya. Bahwasannya manusia atau hamba tidak memiliki apapun untuk dirinya sendiri. Dia tidak berkuasa. Semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Kahfi ayat 17 Allah berfirman, "Man yahdillahu fahuwal muhtad." Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajid lahu waliyyan mursyida. Kamu tidak akan mendapatkan baginya pelindung, pembela yang akan memberinya petunjuk. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang selalu meminta seluruh kemaslahatan agama dan dunianya. Permintaan semuanya kepada Allah. Baik itu makan, minum, baju, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya. Sebagaimana memohon kepadanya petunjuk dan memohon kepadanya pengampunan. Begitu juga urusan dunia. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah salah seorang di antaramu meminta kepada Tuhannya, kepada Rabbnya seluruh kebutuhannya. Hatta yas'alahu syas'an ya'lihi, sampai dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tali sandalnya. Idzan qata'at, atau idzan qata'a, apabila terputus sandalnya, rusak, putus, mohon kepada ya Allah, beri aku sandal. Ya, lalu setelah itu dia usahakan. Mungkin boleh jadi ada orang pergi beli sandal tidak minta kepada Allah, mau nyebrang jalan ketabrak, enggak jadi beli sandal. Ya. Tapi ketika dia meminta kepada Allah, lalu dia berusaha, Allah akan berikan kepadanya. Sebagian para salaf meminta Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh kebutuhannya. Sampai-sampai garam adonannya, pakan kambingnya. Karena seluruh apa yang dibutuhkan oleh hamba, apabila dia memohon kepada Allah,
maka dia telah menampakkan kepada Allah kebutuhannya. Dan dia telah menampakkan ketergantungan dirinya hanya kepada Allah. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Terkadang kita kondisi berat memang. Rasanya segala daya dan upaya kita yang kita miliki tidak ada lagi. Ya, maka pada saat itu terasa bahwasanya kita ini hanya memohon kepada Allah. Terasa sekali. Kebutuhan kehidupan banyak, biaya anak dan seterusnya. Gaji kita hanya sedikit, kemampuan kita hanya sedikit, dicari kemana enggak ada. Ya, maka tiada lain tempat kembali kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat bergantung kita hanya kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha kaya dan aku adalah maha miskin, maha fakir. Tidak punya apa-apa. Kita gantungkan diri kita kepada Allah, seluruh kebutuhan kita kepada Allah. Dan ini adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf ada yang malu meminta kepada Allah apapun dalam bentuk kemaslahatan dunia. Ada sebagian malu, tidak mau dia mengatakan itu. Akan tetapi yang sesuai dengan sunnah, seluruh kebutuhan kita minta kepada Allah. Kebutuhan dunia kita minta kepada Allah. Ini menunjukkan kita tidak punya apa-apa. Semuanya tergantung kepada Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum dhalun illa man hadaituh. Setiap kali itu adalah dhal. Dhal itu apa? Tidak mendapatkan petunjuk. Kalau enggak dapat petunjuk apa namanya? Sesat. Tapi kadang-kadang orang sering mengatakan, ketika kita mengatakan ini sesat, dibilang kita mengkafirkan. Ya. Makanya kalau dia mau pergi ke pasar enggak dapat jalan, lalu kita katakan angkuku tersasek mah, sasek engku mah. Apakah kita mengkafirkannya? Enggak. Dia tidak mendapatkan petunjuk, dia tidak mendapatkan ilmu untuk mencapai yang dia inginkan. Itulah dhal. Tapi ketika dia ada ilmu dan ilmu itu dia jalankan dan sampai kepada yang dituju, itu namanya orang yang mendapat petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, setiap kalian itu adalah tidak berilmu. Ya? Kecuali orang yang aku beri hidayah, beri ilmu. Sebagian orang ada mengira bahwasanya hadis ini bertentangan dengan hadis Iyad, ya, dari Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu 'ibadi hunafa", yakni muslimin. Aku ciptakan hamba-hambaku orang-orang yang hanif, orang-orang yang menyerahkan diri. Fajtalathum syayatin, syaitanlah yang menggiringnya kepada kesesatan. Maka seakan-akan hukum asal hamba Allah itu mendapat hidayah, lalu syaitanlah yang menyesatkannya. Sementara hadis tadi mengatakan hukum asalnya manusia ini enggak berilmu, Allah yang memberinya ilmu. Namun tidak seperti apa yang diperkirakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bani Adam, ya, menanamkan fitrah pada diri mereka menerima Islam. Ya, mudah untuk menerima Islam.
condong kepada Islam. Itu namanya hanif. Ya, fitrah. Kita berikan yang baik, yang logik, mereka bisa terima. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan potensi pada manusia itu untuk bisa menerima Islam. Akan tetapi potensi ini harus dikembangkan. Ya, itu namanya fitrah tadi. Potensi ini harus dikembangkan dengan belajar. Itu mempelajari Islam. Ya, mempelajari Islam. Nah, sebelum orang belajar, dia adalah orang yang tidak berilmu sama sekali, tidak mengetahui sama sekali. Itulah orang yang jahil. Kadang-kadang kita mengucapkan omongan jahil ini, kita bilang orang kasar. Kata omongan bodoh, kita bilang ini kasar nih kajian. Ya. Bahasa Arabnya gitu, jahil, dal. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Nahl ayat 78, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sama sekali. Yani enggak ada yang berilmu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Apa arti di sini dhal? Allah mendapatkanmu tidak mendapatkan petunjuk. Ya, tidak berilmu dengan petunjuk. Lalu Allah berimu hidayah atau berikan petunjuk atau ilmu dengan petunjuk. Wal murad di sini sebutkan wal murad wajadaka ghaira alimin bima 'allamaka minal kitabi wal hikmah. Allah mendapatkanmu tidak mengetahui akan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu dari kitab dan hikmah. Sebelum diajarkan tidak berilmu sama sekali. Ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Demikianlah kami telah wahyukan kepadamu ruh, yakni wahyu dari urusan kami. Di mana kamu dulu tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Lalu melalui wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kitab dan mengetahui iman. Maka manusia terlahir dalam keadaan fitrah, siap untuk menerima kebenaran. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah, Allah akan wujudkan sebab bagi dia untuk mendapatkan hidayah. Dengan Allah Subhanahu wa taala wujudkan orang yang bisa mengajarkan kepadanya petunjuk. Sehingga dia mendapat petunjuk dengan perbuatannya. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin membiarkan seseorang Allah akan wujudkan sebabnya juga dengan menggiring kepadanya orang yang mengajarkan kepadanya apa yang bisa merubah fitrahnya sehingga dia tersesat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Falamma zaghu azagha Allah qulubahum. Ketika mereka tergelincir, maka Allah tergelincirkan hati mereka. Ketika mereka sudah berpaling, Allah palingkan. Jadi bukan Allah memalingkan mereka tanpa sebab, tidak, tapi disebabkan dari mereka melakukan faktor yang bisa memalingkan mereka dari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka dari kebenaran itu. Maka Allah Subhanahu mengatakan, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Maka oleh karena itu mintalah petunjuk kepadaku, pasti aku akan berikan petunjuk. Seorang mukmin hendaklah selalu dia meminta petunjuk kepada Allah. Dan petunjuk itu, hidayah itu terbagi kepada dua. Ada yang pertama hidayah mujmalah. Hidayah yang bersifat global. Ya, yaitu hidayah untuk mendapatkan Islam, iman. Dan ini sudah ada bagi orang mukmin. Ya, bagi orang mukmin sudah ada iman dan Islam. Tapi yang kedua, hidayah mufassalah. Hidayah yang terinci. Kalau mujmalah tadi Islam dan iman sudah ada bagi orang mukmin. Sekarang bagi orang mukmin dia meminta hidayah yang keduanya, yaitu yang rincian. Yaitu petunjuk untuk mendapatkan pengetahuan rincian dari iman dan Islam. Dan hidayah untuk dapat dibantu untuk melaksanakan apa yang sudah dia ketahui. Maka ini dibutuhkan oleh orang mukmin siang dan malam. Oleh karena itu Allah memerintahkan orang mukmin untuk memohon 17 kali siang malam, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini maksud di sini adalah petunjuk untuk rincian, mengetahui rincian iman dan Islam, sehingga dia bisa menjalankannya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu orang yang diberi petunjuk rincian dan dia mengamalkannya. Kita adzan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mohon petunjuk kepadanya setiap saat, siang dan malam. Dan Nabi juga berdoa di dalam doanya pada malam hari, ihdini lima ikhtalafa fi minal haqq bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Berilah aku petunjuk pada apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan seizinmu. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Adapun pengampunan dosa, fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampunlah kepadaku, pasti aku akan ampuni. Istighfar minadz-dzunub, istighfar dari dosa-dosa adalah memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia atau hamba sangat membutuhkan itu. Karena dia sering kali keliru, jatuh, melakukan dosa pada malam dan siang. Maka oleh karena itu berulang kali dalam Al-Quran untuk menyebutkan taubat dan istighfar, dan perintah untuk bertaubat dan beristighfar, dan motivasi untuk kita selalu bertaubat dan beristighfar. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dari Imam Bukhari, beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku memohon pengampunan kepada Allah
dan bertaubat kepadanya pada setiap hari melebihi dari 70 kali. Rasulullah SAW yang dosanya sudah diampuni yang telah berlalu yang akan datang. Tapi tetap beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, lebih dari 70 kali setiap hari. Dalam riwayat yang lain, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih kulla yaumin 100 marrah. Aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari 100 kali. Diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya aku bertaubat kepadanya setiap hari 100 kali. Dan diriwayatkan juga oleh Nasa'i, ya ayuhan nas, tubu ila rabbikum wastaghfiruh, inni atubu ila Allah wa astaghfiru kulla yaumin 100 marrah. Wahai manusia, taubatlah kepada Allah dan minta ampunlah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dan minta ampun setiap hari 100 kali. Bagaimana cara ini? Dengan zikir pagi dan sore, di antaranya ada bacaan zikirnya astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya pagi maupun sore 100 kali. Berarti sudah 200 kali. Ada seorang yang pernah menasihati saya, dan itu luar biasa juga kalau bisa kita lakukan itu, bahwa istighfar kita ini kita lakukan 100 kali sebelum sholat, yakni sedang kita menunggu sholat, duduk, ya, kita beristighfar astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih. Itu kurang lebih untuk 100 itu 1,5 menit, 1,5 menit, nggak sampai 2 menit. Antara adzan dan qamat mungkin kita sudah berzikir, sudah berdoa, ya, kemudian kita astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah, seterusnya. Kemudian setelah sholat, setelah kita berzikir, sebelum kita berdiri mungkin kita coba juga astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih. Hanya 1,5 menit. Kalau itu kita lakukan seiring dengan waktu sholat, berapa istighfar kita setiap hari? Ya, 1000 kali. Nah, itulah yang mungkin bisa menjadikan kita agak sedikit disiplin. Tapi kalau terbuka saja, ya, rasanya kadang-kadang kita lalai. Itu pun kadang-kadang kita lalai. Nah, tapi ketika ada keseriusan kita, pada saat itu ada kedisiplinan kita dalam berzikir, beristighfar dan bertobat. Mungkin ada yang bertanya, ada nggak dalilnya? Nggak ada dalilnya. Tapi bagaimana cara kita untuk, ya, membiasakan, memperbanyak istighfar, ya. Taib. Tapi itu juga tidak kita jadikan sebagai apa? Itu yang lebih afdal, gitu ya. Enggak. Trik kita untuk bagaimana kita bisa merutinkan, ya, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya ibadi innakum lam tablughu dharri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak mampu memberikan mudarat, ya, memberikan mudaratku, ya, sehingga kalian memudaratkan diriku, dan tidak juga bisa memberikan manfaat, ya. Ini maknanya adalah hamba tidak berkuasa sama sekali untuk memberikan manfaat dan mudarat kepada Allah. Tidak mampu, tidak berkuasa untuk mencelakakan Allah. Tidak juga untuk mendukung, memberikan manfaat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri
Ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya. Ya, tidak membutuhkan. Kaya itu tidak butuh. Dan Allah Maha terpuji, tidak perlu pujian dari kita dan tidak perlu tambahan dari kita. Allah terpuji. Maka Allah tidak membutuhkan kepada ketaatan hamba. Ya. Manfaat ketaatan itu tidak kembali kepada Allah. Tidak bermanfaat kepada Allah. Siapa yang mengambil manfaat dari ketaatan itu? Manusia itu sendiri. Tidak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemudaratan atau manusia membuat mudarat dengan maksiat itu tidak akan sampai kepada Allah. Ya. Tapi itu hanya memudaratkan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala firman surah Ali Imran ayat 176, "Wa la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a." Orang-orang kafir itu tidak akan mampu atau tidak akan bisa memudaratkan Allah sama sekali. Maka kalau kita lihat, ketaatan kita adalah untuk kita. Kemudaratan yang kita lakukan adalah untuk kita sendiri. Maka mana dari ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dari hambanya untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dari hambanya untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat senang, gembira dengan hambanya yang bertobat. Tobat orang yang sudah putus asa. Ya. Sehingga ada seorang yang karena dia sudah putus asa tidak mendapatkan kendaraannya lagi, bekalnya lagi, tahu-taunya Allah datangkan. Karena saking gembiranya, dia keliru dalam mengungkapkan, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta abdi, wa ana rabbuk. Ya, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a li syiddatil farah. Ya, keliru dia karena saking gembiranya. Ya, dan Allah lebih gembira lagi dari tobatnya seorang hamba dari orang yang tadinya saking gembiranya dia keliru dalam ungkapan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan maksiat dari hambanya. Allah sangat membenci maksiat itu. Maka karena itu hendaklah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ketaatan kita kepada Allah adalah untuk diri kita sendiri, agar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk maksiat, karena maksiat itu adalah mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang dari pertama dan terakhir, manusia dan jin, dalam keadaan orang paling bertakwa, semuanya paling bertakwa, ya, maka itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Kalau seandainya mereka semuanya dalam paling bejat, ya, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ini isyarat bahwa kekuasaan Allah, kerajaan Allah tidak akan bertambah dengan ketaatan makhluk. Ya, walaupun mereka adalah semuanya orang paling bertakwa. Ya, dan juga tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang dimiliki oleh Allah
tidak akan mengurangi kerajaan Allah disebabkan oleh maksiat orang bermaksiat. Walaupun semuanya bermaksiat, itu tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kerajaan Allah itu adalah mulkun kamil, kerajaan yang sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian kalau seandainya orang dari pertama sampai terakhir, manusia dan jin, mereka berada di satu tempat, masing-masing mereka memohon, berdoa kepada Allah, lalu Allah berikan masing-masing mereka itu permohonannya, itu pun juga tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali ya seperti ya ini berkurangnya disebabkan oleh jarum yang masukkan ke laut kemudian diangkat. Adakah berkurang air laut? Tidak akan berkurang. Air laut tetap segitu aja. Berapa sungai yang datang mengalir air sungai? Pernahkah air laut bertambah? Enggak. Ya. Pernahkah air laut berkurang? Enggak. Ya, pasang surut itu bukan berkurangnya air laut. Nah, di sini kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimiliki oleh Allah ya tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Tidak akan pernah habis disebabkan oleh pemberian yang Allah berikan, tidak akan pernah habis. Ya, kalau seandainya Allah berikan mulai dari orang yang pertama sampai orang terakhir, manusia dan jin, itu tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yadullahil mal'a. Ya, tangan Allah itu penuh. La taghiduha nafaqatun. Satu nafkah pun tidak akan pernah mengurangi sedikit pun apa yang ada di tangan Allah. Saha'ul laila wan nahar. Yakni sangat dermawan, banyak tercurah pemberiannya malam dan siang. Afaraitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard. Apa yang kalian lihat, apa yang telah Allah berikan mulai dari diciptakan langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi, sama sekali tidak akan pernah berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ibadi wa hambaku, innama hiya amalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini adalah amalanmu yang aku hitung dan aku sempurnakan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, direkam, ya, dicatat. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Apa yang dia lakukan itu hadir di hadapannya nanti di akhirat. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan pernah menzalimi seorang pun. Apa yang dilakukannya itulah yang dicatat, itu akan diperlihatkan. Ya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan yang baik, maka dia memujilah kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapatkan selain dari itu, yakni tidak kebaikan, maka jangan dia meratapi, menyesali kecuali dirinya sendiri. Ini adalah isyarat bahwa kebaikan itu seluruhnya datang dari Allah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Bukan merupakan hak hamba, ya, yang harus diberikan oleh Allah. Tidak, itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keburukan itu datang dari manusia, dari anak Adam, disebabkan karena mengikuti hawa nafsunya. Maka oleh karena itu oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan taufik kepada hambanya dan hidayah, maka Allah akan bantu.
Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hamba, akan Allah bantu. Di antaranya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Ya, siapa yang ingin Allah berikan kebaikan pada orang itu, maka Allah berikan kepadanya pemahaman terhadap agama. Hadir dalam majelis ilmu itu adalah bertanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Karena kebaikan itu adalah melalui dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa beramal. Dan dengan amal itu bisa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang penyebab rahmat itu kita akan memasukkan ke dalam surga. Berbeda dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, ketika dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia lalai, dan itulah yang akan mencurumuskan dia ke dalam api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, baik untuk dalam kita mengikuti orang yang akan kita ikuti di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Ittabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." Ketika orang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Ya, ketika mereka sudah melihat azab, maka hubungan yang baik di dunia dulu terputus. Ya. Lalu barulah datang penyesalan dari pengikut yang mengatakan wa qala alladziina tabau, orang-orang yang mengikuti mengatakan, law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Kalau seandainya kami bisa kembali ke dunia, kami akan melepas diri dari mereka sebagaimana mereka melepas diri dari kami. Syaitan pun sudah melakukan hal yang sama juga. Diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutkan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 22. Ya. Syaitan nanti akan berlepas diri juga dari pengikut-pengikutnya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Berkata syaitan ketika urusan atau perkara itu sudah selesai. Yang masuk surga sudah tak nampak siapa yang masuk surga, yang masuk neraka tahu siapa yang akan masuk neraka. Innallaha wa'adakum. Syaitan mengatakan sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku berikan janji juga kepada kalian. Ya, dan aku menyelisih janji kalian. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Tiada lain bagiku terhadap kalian kecuali aku goda kalian. Atas kalian pun mengikuti godaan, sementara Allah sudah mengingatkan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Jadikan musuh. Jangan jadikan teman. Ya, sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan kalian sesali atau celah aku, tapi celahlah diri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti perintah dan ajarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang yang aktif dalam dakwah dan pendidikan umat melakukan kezaliman, berbuat curang kepada saya dalam muamalah, apakah boleh saya menunggu keadilan di akhirat saja nanti dikarenakan dia tidak ada itikat baik darinya? Apakah pengadilan akhirat nantinya juga mendatangkan kesulitan bagi saya ketika mesti bertingkai di hadapan Allah yang Maha Adil? Baik. Berapakah dosa kita kepada Allah? Banyak. Ketika kita minta maaf kepada Allah, dimaafkan oleh Allah? Dimaafkan oleh Allah. Allah menyintai dari hambanya yang pemaaf. Kalau dosa kita ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain itu seberapakah nilainya kesalahan itu dibandingkan dengan kesalahan kita kepada Allah?
Tidakkah kita ingin mendapatkan pengampunan dari Allah? Salah satunya adalah maafkan orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Ya. Nabi SAW sudah pernah kita baca hadis ini di sini. Duduk dengan sahabat, lalu Rasulullah mengatakan akan muncul di tengah-tengah, akan muncul di hadapan kalian orang penduduk surga. Muncul seorang baru berwudu, air wudunya meleleh dari jenggotnya dan dia menjepit sandalnya. Hari esoknya Nabi mengatakan akan muncul di hadapan kalian orang yang penduduk surga. Muncul lagi orang yang sama dalam keadaan yang sama. Yang ketiga kali begitu juga. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengikuti orang tadi. Mengikuti orang tadi, dia katakan, wahai paman, saya bertengkar dengan ayah saya. Saya ini bersumpah untuk tidak kembali ke rumah. Boleh enggak saya tidur di rumah Anda? Katanya silakan. Lalu dia tidur. Dia ingin mengintip bagaimana apa yang dilakukan oleh orang sampai Nabi mengatakan ini penduduk surga. 3 hari dia tidur di sana, enggak ada yang lebih. Enggak ada sholat malam yang habis waktunya untuk tidur, habis untuk beribadah malam. Biasa-biasa aja. Lalu dia bilang, sebenarnya saya tidak ada bertengkar dengan saudara saya, dengan ayah saya. Tapi Nabi mengatakan kepada kami akan muncul tengah kalian orang penduduk surga. Lalu Anda muncul. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Maka saya pengen, ini kenapa nih? Maka saya ikuti. Tapi ternyata tidak ada istimewa pada diri Anda katanya. Kata dia, ya itulah dia. Enggak ada istimewa, itu aja. Ya kalau gitu dia pergi. Ketika dia pergi panggil lagi. Tidak ada yang istimewa. Kecuali ya bahwasannya saya tidak pernah menyimpan sakit hati kepada seseorang. Ya. Lalu apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ini yang mungkin kita tidak mampu. Yang kita terkadang masih menyimpan rasa sakit hati, dengki atau yang lainnya kepada orang. Nah, orang pernah menzalimi kita, ya sudah kita maafkan, selesai. Ya. Kita maafkan. Sudah kita maafkan, besoknya mungkin dia minta tolong kepada kita, kita kasih. Ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Tapi kadang-kadang kan ada orang begini, sampai mati yang bunda kemaafkan dong. Gitu. Subhanallah, bagaimana dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Apakah tidak mau kita doa dosa kita itu diampuni oleh Allah? Kalau mau maafkan kesalahan orang, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Ya, apalagi kalau seandainya seorang ini aktif dalam dakwah pendidikan umat, tapi dalam sikapnya dia menzalimi kita, sudah kita maafkan aja. Ya. Seberapakah? Nah ini saya lihat seberapakah besarnya gitu ya. Wallahu alam. Bagaimana cara kita menasihati saudara kita yang terlihat telah melakukan bentuk kezaliman dengan ingkar terhadap janji hutang piutang, sementara hutang yang tersebut bukan dengan kita dan kita juga ingin menjaga hubungan baik dengannya. Sampaikan aja. Ada yang bisa kita bantu enggak? Antum punya hutang ini berapa bisa saya bantu? Enak. Agar dia tidak menzalimi orang lain. Unsur akhaka zaliman au madluma. Bantu saudaramu yang menzalimi atau yang dizalimi. Kata sahabat, kalau yang dizalimi sudah tahu kita cara membantunya.
Tapi orang yang menzalimi, bagaimana cara kita membantunya? Ya, kata Nabi, khudh biyadihi, pegang tangannya. Itulah cara kita membantunya untuk tidak melakukan kezaliman. Teman saya dititip uang dari kakaknya untuk bayar kurban atas nama ayahnya. Ayahnya sudah meninggal. Apakah boleh uang itu dipakai untuk kurban atas nama dia saja tanpa menyampaikan hal tersebut kepada kakaknya? Enggak boleh. Bolehkah kakaknya untuk berkorban atas ayahnya? Boleh. Bolehkah seseorang berkorban atas nama ayahnya yang sudah meninggal? Boleh. Sampai ke pahalanya? Sampai. Ya. Ini yang terkadang ketika hal yang seperti ini disebutkan, terkadang seakan-akan nggak boleh kita lakukan, nggak sampai pahalanya, nggak sampai. Mazhab Hanabila memandang bahwasanya korban atas mayat itu sama dengan sedekah. Bolehkah kita sedekah atas mayat? Boleh. Begitu juga dengan kurban. Ya, Nabi SAW dalam menjaga hubungan dengan atau memuliakan istrinya Khadijah, Nabi kadang-kadang menyembelih kambing, kemudian dagingnya dipotong-potong, diberikan kepada teman-teman istrinya. Ya, itu dalam rangka memuliakan istrinya sendiri. Baik. Cuma apakah itu yang lebih sunnah? Gitu aja. Itu yang lebih afdal? Enggak. Yang afdal itu bahwa korban itu untuk orang hidup. Diikutsertakanlah orang yang lain yang hidup dan yang mati dalam pahalanya. Ya. Tapi kalau seandainya ada satu orang bertekad untuk orang tuanya atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia, bolehkah? Boleh. Jangan dilarang. Ya. Tapi kalau seandainya seandainya dia mengatakan bagaimana yang terbaik untuk saya atau untuk ayah saya yang sudah meninggal dunia, sudah, yang terbaik adalah untuk Anda yang masih hidup, dan ikut sertakan ayah yang sudah meninggal dunia atau keluarga yang lain yang sudah meninggal dunia yang masih hidup. Sebagaimana Nabi SAW ya berkorban, Allahumma hadza anni wa an ahli. Ya Allah, ini atas namaku dan keluargaku. Ya, Nabi tidak pernah dia berkorban atas nama Khadijah, atas nama Hamzah, atas nama anak-anaknya yang sudah meninggal dunia. Karena seluruh anaknya meninggal dunia pada saat Nabi SAW masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal dunia setelah 6 bulan dari wafatnya Rasulullah SAW. Dalam kondisi kepala keluarga sudah ikut berkorban, manakah yang lebih baik? Dan yang ada kita pakai untuk berkorban atas nama istri atau anak, atau kita berikan kepada saudara kita atau teman untuk berkorban atas nama dia. Korban yang paling baik itu adalah 1 ekor 1 orang. Kalau kita punya dana, beli sapi untuk 1 orang. Ya. Lalu kita ikut sertakan keluarga kita di atas dalam pahalanya. Jadi kalau seandainya urutannya 1 onta untuk 1 orang itu lebih afdal. Yang kedua 1 ekor sapi, ya, untuk 1 orang. Setelah itu 1 ekor domba. Setelah itu 1 ekor kambing. Domba lebih baik daripada kambing. Setelah itu 1/7 onta. Setelah itu 1/7 sapi. Jadi kalau dibawa grade-nya 1/7 sapi itu ada grade yang paling rendah. Lebih baik 1 ekor domba atau 1 ekor kambing, ya. Tapi kadang-kadang kan masyarakat kita katanya susah menggulai kambing katanya. Apa susahnya ya? Jadi orang gini katanya, kambing itu tidak mengandung kolesterol. Tapi kalau kambing itu mengandung anaknya. Saat musibah menimpa, mana yang lebih utama?
saat berdoa meminta diangkat musibah atau bersabar. Kita diajarkan doa oleh Nabi. Siapa yang ditimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia ucapkan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala dalam musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Ya, setelah itu apa? Kita bersabar. Sabar itu mana yang sabar? Sabar itu inna sabra fi sadamati as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu adalah di awal terjadinya musibah itu adalah sabar. Ya. Ketika awal berita kita bentuknya apa nih? Murka atau menerima. Kalau setelah itu musallam, orang sudah putus asa, ya. Itu balai. Mereka awak terima salah ya. Tidak, yang awal itulah nilai sabarnya. Sabar bukan berarti dia tidak boleh menangis. Karena menangis itu adalah bagian dari rahmat. Nabi SAW ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, Nabi menangis. Yakni melelehkan air mata. Lalu sahabat mengatakan, ada apa ini Rasul? Ya, diingkar oleh sahabat. Kata Nabi, ini adalah dari hati, dari kalbu. Ya. Dari rahmat yang ada pada hati. Itulah yang menyebabkan dia sedih. Ya. Lalu maka Nabi mengatakan sesungguhnya hati bersedih dan mata melelehkan air dan tidaklah kita mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita antara berdoa untuk diangkat dengan berdoa atau sabar tidak ada tidak ada pertentangan antara keduanya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang mana ketika dia ini kena ayan, setiap berjangkit ayannya dia tidak sadar karena kadang auratnya kelihatan gitu ya. Maka dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah? Apakah saya doakan Anda sembuh atau Anda bersabar dan bagimu surga? Nah, ini adalah bukan berdoa kesembuhan, tapi memang kalau doanya Nabi dikabulkan gitu loh. Ya. Nah, atau Anda tetap bersabar dalam keadaan itu, Anda akan mendapatkan surga. Nilai dari atau hasil dari kesabaran itu sendiri. Nah, bagi kita tetap kita berdoa. Ya. Nah, mana yang lebih baik? Sabar dalam musibah atau berdoa dalam keselamatan? Ulama mengatakan berdoa untuk keselamatan lebih baik daripada bersabar dalam musibah. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu sampai mana kesabaran kita di dalam musibah. Ya. Nah, sementara jika kita selamat dari musibah itu akan lebih ringan. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk berangan-angan ketemu musuh. La tatamannaw liqa'al adu. Jangan berangan-angan ketemu musuh. Kenapa? Karena ketemu musuh itu musibah. Ya, musibah. Tapi ketika ada patang suri. Idza laqitumu fathabbitu. Jika kalian ketemu, ya bersabar untuk menghadapinya. Ya, tidak lari. Nah, jadi dari pembahasan tadi kita sampaikan bahwa para salaf ada yang lebih mengutamakan selamat dari musibah itu lebih baik daripada bersabar di dalam musibah. Ya, urusan orang mukmin kan hanya dua. Diberi nikmat atau diberi ujian. Diberi nikmat dia bersyukur, diberi ujian
dia bersabar. Ya. Nah, maka kalau sudah ada ujian ya sudah, mau tak mau kita harus bersabar. Tapi ketika ada ikhtiar pilihan ya pilihlah selamat ya. Sebagaimana kita juga diajar oleh Nabi SAW doa apabila kita melihat orang ditimpa musibah, apa doanya? Yani ucapan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtulita bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Tapi jangan baca keras-keras. Ya, nanti marah orang. Pergi ke rumah sakit, lihat orang ini stroke, lalu kita baca alhamdulillahilladzi afani ya. Ini jantung ya. Apa kata Nabi, siapa yang melihat itu lalu dia berdoa kepada Allah, dia tidak akan ditimpa musibah yang sama. Ya, karena dia bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tapi jangan kare-kare. Ya, sampai alhamdulillah. Ya. Wallahu taala alam. Suami pernah meminjam uang istri dengan nilai yang tidak besar walaupun tidak ditagih, apakah ini masih termasuk utang? Adapun sumber uang yang ada pada istri adalah nafkah dari suami. Taib. Nafkah dari suami itu uang suami. Tapi kalau pemberian suami, misalkan gini, iko hadiah untuk istri, iko nafkah. Ya, hadiah dari suami berarti itu adalah haknya istri. Kalau nafkah yang diberikan uang untuk belanja itu ada uangnya suami. Lalu diambil oleh suami lagi, bukannya suami berhutang. Iya uangnya suami kok. Ya. Nah, kecuali kalau seandainya istri punya harta sendiri, lalu apakah dia dapatkan warisan atau dia dapat gaji atau yang lain, maka itu adalah harta istri. Harta istri bukanlah harta suami. Jika suami meminjam harta kepada istri, maka tetap menjadi hutang. Istri punya hak untuk menuntut. Ya. Tapi kalau seandainya harta suami, itu ada hak istri di dalam. Seberapa? Seukuran kadar nafkah. Bukan semuanya. Ya, dapat gaji semua amplopnya kasih kepada suami istri, enggak. Ya, berapa nafkahnya? Misalkan kebutuhannya 3 juta setiap bulan, misalkan sudah ini nafkah. Ya, nah, ini uang belanja dia, dan itu yang dilakukan oleh sebagian orang, dan itu adalah yang menjadi hadiah adalah haknya istri, dan nafkah itu masih suami. Wallahu a'lam. Berdosakah seorang mendoakan agar cepat meninggal kepada seorang yang mengalami sakit yang parah dan menyiksa? Iya, janganlah. Jangan doakan cepat mati, meninggal. Tapi doakan, berikanlah yang terbaik kepadanya. Karena kita tidak tahu. Ya, mana yang terbaik. Termasuk juga bagi seorang yang dia sakit misalkan. Parah sakitnya. Dia susah. Malahan rasanya dia tidak bisa memikul lagi misalkan. Juga tidak boleh mendoakan dia meninggal. Ya Allah, wafatkanlah saya. Enggak. Tapi ya Allah, ya, wafatkan saya kalau seandainya wafat itu lebih baik bagi. Ya, sembuhkan saya apabila sembuh itu lebih baik bagiku. Karena kita tidak tahu mana yang lebih baik untuk diri kita atau untuk orang lain. Contohnya juga misalkan ada orang tua sakit, dia lihat sakit parah sekali. Orang tuanya sendiri, apa yang mau doakan? Ya Allah, cabutlah nyawa orang tua saya. Ya, doakan yang terbaik. Karena Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.